Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kerana anda klik video ini guys. Kepada anda yang baru di channel saya, nama saya Mr. Jack Le. So jika anda suka dengan video ini, tolong like, komen dan share ya. Jangan lupa subscribe. Oke guys, pada hari ini guys, saya mau buat satu reaction video yang bertajuk Persona Kota Surabaya, Jawa Timur 2020. Kota terbesar kedua di Indonesia guys. So, bagaimana Kota Surabaya, Jawa Timur ini menjadi kota yang kedua terbesar di Indonesia? Kita tengok video ini guys. Selamat datang di kota Surabaya. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur ini. Kota Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Guys, kita stop dulu. Apa yang saya mau katakan di sini untuk pandangan pertama saya guys terhadap bandar kota Surabaya guys. Dia sangat cantik bagi saya. Dia walaupun apa yang saya nampak sini ada bangunan yang tinggi-tinggi guys. Saya suka macam, saya tak mungkin sebab video ini jelas ataupun macam mana membuatkan saya suka tengok DP bandar nih guys. Jakarta jika diurut berdasarkan jumlah penduduk. Luas wilayah kota Surabaya adalah 326,81 km persegi. Oke guys, kalau ini 300 lebih dia punya persegi. Kalau Jakarta 600 lebih kan, lebih kurang separuh daripada Jakarta lah nih bandar kota Surabaya Jawa Timur guys. Kira besar juga nih guys. Ini menempatkan kota Surabaya berada di urutan ke-23 dari kota dengan wilayah terluas di Indonesia. Dan kota terluas kedua di Pulau Jawa setelah kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah. Julukan dari kota Surabaya adalah Kota Pahlawan. Oh, Kota Pahlawan guys. Kenapa panggil Kota Pahlawan? Sebab apa? Mungkin di sini lahirnya pahlawan-pahlawan Indonesia kah? Kota Surabaya ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya guys, cantik oh. Pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Ini hotel kan nih guys? Ini hotel kah? Bawah sini ada golf nih. Kah ada mall di sini. Dari kota Surabaya ditetapkan pada tanggal 31 Mei tahun 1293 atau berusia 727 tahun pada tanggal 31 Mei tahun 2020 kemarin. Ini menjadikan kota Surabaya sebagai kota tertua di Indonesia nomor urut 6 setelah kota Palembang. Kota Surabaya ini guys antara kota yang tertua di Indonesia guys. Hebat. Salatiga, Kediri, Magelang, dan kota Banda Aceh. Di bawah kota Surabaya terdapat kota Probolinggo, Cirebon, Bogor, dan kota Jakarta. Jumlah penduduk kota Surabaya pada tahun 2019 kemarin adalah 3.158.943 jiwa. Guys, ramai itu guys. 3 juta lebih penduduk di kota Surabaya, Jawa Timur nih guys. Ramai itu. Dengan kepadatan 9.660. Ini dia punya kepadatan ini guys sangat padat toh. Dia melebihi Kuala Lumpur. Sebab Kuala Lumpur pun penduduknya lebih kurang 2 juta saja. 5,99 km persegi. Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbang Kertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Gerbang Kertosusila adalah akronim dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Wilayah Gerbang Kertosusila ini berpusat di kota Surabaya. Total luas wilayah Gerbang Kertosusila adalah 5.925,86 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 10.818.385. Guys, stop dulu. Kita tengok video ini guys. Ini gambar ini. Wah, DP bangunan begitu besar. Ini saya yakin ini adalah rumah nih. Ini kondominium nih kali, ataupun apartemen lah. Rasanya kondo nih. Sangat cantik guys, teratur. Yang di sini bawah ini semua rumah banglo. Wow, mewah guys, mewah guys di kota Surabaya nih. Kota Surabaya beberapa kali memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat.
Sini banyak parking nih guys. Ini parking apa nih? Parking motor kah? Banyak juga orang parking sini. Sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terbaik di Indonesia. Surabaya pada tahun 2012 pernah meraih penghargaan kota terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik oleh CityNet atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan. Guys, cantiknya dia punya bangunan. Ini di sini ada mall dan di sini ada rumah lah, rumah kondo nih guys. Indah sekali guys, kota Surabaya nih. Surabaya juga pernah memperoleh penghargaan kota dengan penataan lingkungan berkelanjutan terbaik se-ASEAN pada tahun 2011 dan 2014. Pada tahun 2018 kemarin, Surabaya memperoleh penghargaan Lee Kuan Yew City Prize bersama dengan Hamburg, Jerman, Kazan, Rusia, dan Tokyo, Jepang. Penghargaan ini diperoleh karena Surabaya dianggap sebagai salah satu kota besar di dunia yang mampu mempertahankan dan mengelola kampung di tengah kota dengan manajemen pemerintah dan partisipasi masyarakat yang sangat baik. Di tengah laju pembangunan kota yang semakin berkembang dengan pesat, Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia yang memperoleh penghargaan ini. Wow, Suku bangsa hebat guys penghargaan yang kota Surabaya dapat nih. asli yang menjadi mayoritas di kota Surabaya adalah suku Jawa dengan presentasi 83,68%. Dibandingkan dengan masyarakat Jawa pada umumnya, suku Jawa di Surabaya memiliki temperamen yang sedikit lebih keras dan egaliter. Salah satu penyebabnya adalah jauhnya Surabaya dari keraton yang dipandang sebagai sentral kebudayaan Jawa. Oke guys, saya mau tanya, yang di ujung sini nih apa nih? Dia punya kota apa pula? Yang sini mana pula nih? Kah dia satu saja, satu tempat nih? Kah dia asing? Kah ni Surabaya mana pula? Yang sini Jawa Timur, sana Jawa Tengah kah? Alright, tidak apa, kita teruskan. Apa yang saya tengok sini guys, banyak rumah banglo, rumah besar-besar di bandarnya, ataupun pejabat kali yang lain tuh. Tapi saya tengok macam rumah aja. Selain itu, terdapat juga suku Madura, Tionghoa, Arab, dan beberapa suku bangsa lainnya dengan jumlah yang kecil. Saat ini, kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan dan terbagi menjadi 163 kelurahan. Batas-batas wilayah kota Surabaya adalah sebagai berikut. Sebelah utara dan sebelah timur berbatasan dengan... Wow! Punya besar! Besar nih guys, kau tengok nih. Rumah! Lepas tu bangunan tinggi-tinggi. Sangat besar guys. Dia sangat... Rumah saja saya tengok ya. Rumah hampir semua rata rumah. Dia kurang bangunan yang tinggi-tinggi yang kawasan sini. Lepas tu bahagian mungkin dekat sana, ujung tu baru banyak bangunan tinggi. Selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Arsitektur di Surabaya adalah percampuran antara pengaruh kolonial, Asia, Jawa, modern, dan postmodern. Di Surabaya masih banyak dijumpai bangunan peninggalan era kolonial yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Oh, ada bangunan era kolonial lagi. Dia maksudnya sejarah dia ini masih ada lagi disimpan. Bangunan-bangunan yang macam itu. Seperti Hotel Majapahit dan kantor pos besar Surabaya. Oh, Sebagai sebuah kota yang relatif tua di Indonesia dan Asia Tenggara, kebanyakan bangunan masa kolonial di Surabaya dibangun sekitar kurun abad ke-17 hingga abad ke-20. guys, lama juga nih guys. Antara yang tertua kan, bandar ini. Maksudnya banyak lagi lah bangunan-bangunan lama yang ditinggalkan dan masih ada lagi di kota Surabaya nih guys. Bangunan-bangunan ini menunjukkan gaya Belanda dan Eropa pada abad pertengahan. Kan. Surabaya merupakan salah satu kota terbersih di Indonesia. Wow, guys, dengar tuh. Surabaya merupakan salah satu kota yang terbersih di Indonesia, guys. Salah satu, guys. Hebat kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya taman-taman kota yang rindang di hampir setiap sudut kota yang dilengkapi dengan air mancur yang indah. Taman kota di Surabaya diantaranya Taman Bungkul, Taman Harmoni, Taman Pelangi, Taman Surya, Taman Mundu, Taman Buah Undangan, Taman Jayangrono, dan sebagainya. Salah satu taman di Surabaya, Taman Bungkul, pada tahun 2013 mendapat penghargaan The Asian Townscape Award. Ya, sejak Golden Tulip di bangunan sini. Atas tuh ada kubah. Cantik. 2013 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai taman terbaik di Asia karena fasilitasnya yang sangat lengkap dan terpadu, yaitu kawasan ekonomi terpadu sentral PKL, kawasan terbuka hijau,
taman, kawasan disabilitas, internet, wifi gratis, serta penataan taman yang baik. Wow, ada wifi gratis lagi guys di sini. Bagus oh, ini kerajaan Indonesia guys untuk di kota apa? Kota Surabaya nih. Kota Surabaya sangat berprestasi dalam bidang lingkungan. Kota ini telah meraih banyak penghargaan dalam bidang lingkungan hidup dan tata kotanya, baik dalam skala nasional maupun internasional. Penghargaan yang berhasil diterima Surabaya diantaranya adalah Adipura Kencana. Apa tuh guys? Adipura Kencana. Ada satu syarikat kah? Adiwiyata, Wahana Tata Nugraha, dan sebagainya. Piala Adipura yang pernah diterima Surabaya Oh, anugerah. Sorry, minta maaf ya. itu pada kurun tahun 1980-an dan 1990-an selama beberapa kali. Piala Adipura Kencana kategori kota metropolitan terbersih pada kurun 1990-an dan pada kurun tahun 2006 hingga 2018 sebanyak 12 kali berturut-turut, serta Piala Adipura Paripurna pada tahun 2016. Kata Surabaya sering diartikan secara filosofis sebagai lambang perjuangan antara darat dan air. Guys, baru saya nampak sini. Yang bawah nih moto. Banyak moto-moto bersusun sini guys. Mungkin ada event kan? Selain itu, dari kata Surabaya juga muncul mitos pertempuran antara ikan sura atau suro yang berarti ikan hiu dan baya atau boyo yang berarti buaya, yang menimbulkan dugaan bahwa terbentuknya nama Surabaya muncul setelah terjadinya pertempuran tersebut. Beberapa kota di dunia menjadi mitra kerjasama. Oh gitu pula dia punya cerita bagaimana tuh nama kota Surabaya tuh guys tercipta. Nama atau kota kembar dari kota Surabaya ini adalah kota Seattle di Washington, Amerika Serikat. Kota guys, DP sungai pun cantik ya, saya tengok. Varna di Bulgaria, kota Liverpool di Merseyside, Britania Raya, kota Kochi dan Kitakuisu di Fukuoka, Jepang, kota Busan di wilayah kota metropolitan Korea Selatan, kota Shah Alam di Selangor, Malaysia, kota Monterrey guys, Shah Alam pun ada disebut juga guys, di Leon Baru, Meksiko, kota Marseille di Bouches, Durone, Prancis, kota Guangzhou di Guangdong, Tiongkok, dan kota Xiamen di Fujian, Tiongkok, dan beberapa kota lainnya di Indonesia, diantaranya kota Bandung, Banjarmasin, Batam, Denpasar, Gresik, kota Waringin Timur, Padang, Sidoarjo, dan Yogyakarta. Bandar udara yang melayani kota Surabaya dan sekitarnya adalah Bandar Udara Internasional Juanda guys, yang berkedudukan di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dan berjarak sekitar 20 km sebelah selatan pusat kota Surabaya. Bandar Udara Internasional Juanda dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I. Namanya diambil dari Insinyur Juanda Kartawijaya, wakil Perdana Menteri terakhir Indonesia yang telah menyarankan pembangunan bandara ini. Bandar Udara Internasional Juanda adalah bandara tersibuk kedua di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta berdasarkan pergerakan pesawat dan penumpang. Bandara ini melayani rute penerbangan dari dan tujuan Surabaya dan wilayah Gerbang Kertosusila. Sedangkan pelabuhan laut, guys, dia punya drone hanya di situ-situ saja. Coba pergi tempat lain guys. Saya mau tinggal lagi kawasan sekitar di Surabaya. Selain daripada sini yang mall nih, saya mau tinggal di tempat lain. Laut yang ada di kota Surabaya adalah pelabuhan Tanjung Perak yang melayani penumpang dengan jalur kapal feri Surabaya, Banjarmasin, dan Surabaya, Makassar. Tanjung Perak juga memiliki pelabuhan penumpang modern yang dilengkapi dengan 2 buah garbarata untuk kapal. Tanjung Perak menjadi pelabuhan pertama di Indonesia yang menyediakan fasilitas ini. Pelabuhan Tanjung Perak juga memiliki dermaga yang dapat melayani kapal guys. pesiar. Kalau saya tengok sini, cantik dia punya shoot, dia dari atas tengok ke bawaan. Ini nampak rumah dia ni smart guys, cantik. Tapi dia punya design tu lain sedikit berbanding dengan di Malaysia lah. Apa yang saya tengok, dia punya corak perumahan dia ni guys. Baik dari dalam maupun luar negeri. Antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura selain melalui jembatan Suramadu juga dapat melalui pelabuhan Ujung yang terletak di sebelah pelabuhan Tanjung Perak dengan jalur kapal feri Ujung Kamal. Selain itu, kota Surabaya dihubungkan dengan sejumlah wow guys, dia punya jalan ni menarik kok yang ni. Saya tengok sini.
Kalau tengok ni ada dua jalan tapi arah yang sama. Kenapa dia buat macam tu ah? Mungkin ada sebab nih kali dia buat dua jalan tapi arah yang sama. Kan menarik kok di Indonesia punya lalu lintas nih guys. Menarik. Kota-kota di Pulau Jawa melalui jalur kereta api. Kota Surabaya memiliki 4 stasiun besar yang ini guys lebih nampak tersusun lah yang bangunan di sini. Lebih nampak tersusun. Yaitu Stasiun Wonokromo, Stasiun Gubeng, Stasiun Surabaya Kota, dan Surabaya Pasar Turi. Stasiun lain di kota Surabaya yang tidak kalah penting adalah Stasiun Tandes, Stasiun Kandangan, Oh, ada kolam Stasiun renang Benowo, atas Stasiun tuh. Mesigit, Stasiun Kalimas, Stasiun Sidotopo, Stasiun Benteng, Halte Ngagel. Kan guys, kalau saya tengok sini pun sama juga di bawah nih. Ada dua area yang sama tapi dia ada perbezaan dia punya apa? Ada inilah ada divider dia tu. Halte Margorejo, Halte Jamur Sari, dan Halte Oh, ini ada laluan Di kota Surabaya juga terdapat tren. beberapa terminal bus antar kota, di antaranya Terminal Bus Purabaya atau lebih populer dengan nama Terminal Bungurasi, yang merupakan terminal bus tersibuk di Indonesia dengan jumlah penumpang hingga 120.000 per hari, dan terminal bus terbesar di Asia Tenggara. Wow, besar ya. DP terminal bus tuh, bus orang panggil. Kami panggil sini bus. Terminal ini berada di luar wilayah kota Surabaya atau lebih tepatnya terletak di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Terminal ini melayani rute jarak dekat, menengah, dan jauh. Selain Terminal Bus Purabaya, ada juga Terminal Bus Tambak atau lebih populer dengan nama Terminal Oso Wilangun yang melayani rute jarak dekat dan menengah lintas utara Pulau Jawa. Terminal ini berada di bagian barat kota Surabaya, tepatnya di wilayah perbatasan antara Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan arek-arek Surabaya atau Wah, guys, ini bukan bangunan lah, pemandangan cukup indah guys. Kalau saya berada di atas, saya suka juga tengok di sini. Tengok macam ni lah. Sedap mata memandang guys, kota Surabaya. Walaupun tidak begitu banyak bangunan-bangunan yang tinggi. Pemuda-pemuda Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Surabaya juga sempat menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hong Kong dan Shanghai pada masanya. Wow, dia pernah menjadi kota yang terbesar pada waktu dulu guys. Ini kota Surabaya nih, waktu dulu lah. Menurut data Bappenas, Surabaya adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama dengan Kota Medan, Jakarta, dan Makassar. Wow, di antara 4 kota untuk tempat pertemuan guys, daripada kota Jakarta, kota apa lagi, Makassar dengan kota yang tadi saya tidak dengar betul. Wilayah Surabaya dahulu merupakan gerbang utama untuk memasuki ibu kota kerajaan Majapahit dari arah lautan, yakni di Muara Kalimas. Bahkan hari jadi kota Surabaya ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Mei 1293. Oh, hari jadi dia 31 Mei 1293. Sekejap kita ulang Bahkan hari jadi kota Surabaya ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Mei 31 Mei 1293. Ah, Hari itu 1293. sebenarnya merupakan hari kemenangan pasukan Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya terhadap serangan pasukan Mongol. Pasukan Mongol yang datang dari laut digambarkan sebagai Sura dan pasukan Raden Wijaya yang datang dari darat digambarkan sebagai Baya. Jadi secara harfiah diartikan berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Maka hari kemenangan itu diperingati sebagai hari jadi Surabaya. Pada masa Hindia Belanda, Surabaya berstatus sebagai ibu kota Karesidenan Surabaya yang wilayahnya juga. Oke guys, saya mau komen dulu. Dia punya, di sepanjang jalan sini, dia punya banyak pokok-pokok besar nih guys. Di tengah jalan besar dia nih guys. Sebab kalau yang sebelum ini di Jakarta, jalan dia memang besar, tapi pokok dia tidak sebanyak ataupun sebesar di Surabaya nih. Patutlah kota Surabaya ini dia punya kadar kebersihan, dia punya udara tuh sangat baik guys. Kualiti udara dia sangat baik berbanding Jakarta. Juga mencakup daerah yang kini wilayah Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang.
Pada tahun 1905 Surabaya mendapat status kota madya dan pada tahun 1926 Surabaya ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur. Oh, baru saya tahu pula, baru dia jadi apa? Kota untuk provinsi Jawa Timur. Ini untuk kota Surabaya nih. Sejak saat itu Surabaya berkembang menjadi kota modern terbesar kedua di Hindia Belanda setelah Batavia. Oh. Sebelum tahun 1900, pusat kota Surabaya hanya berkisar di sekitar Jembatan Merah saja. Pada tahun 1910, fasilitas pelabuhan modern dibangun di Surabaya, yang kini dikenal dengan nama Pelabuhan Tanjung Perak. Sampai tahun 1920-an, tumbuh permukiman baru seperti daerah Darmo, Gubeng, Sawahan, dan Ketabang. Kota Surabaya yang jalan utamanya dulu hampir berbentuk seperti... Oh guys, kota Surabaya ini dekat laut juga kah? Kalau saya tengok dia dekat sana tuh, situ, macam laut saya nampak. Kan dekat laut lah maksudnya nih kota Surabaya. Sebab saya belum tengok map lagi kedudukan kota Surabaya ini dekat mana. Adakah dia dekat laut ataupun tidak kan? Pita dari jembatan Wonokromo di sebelah selatan menuju ke jembatan merah di sebelah utara sepanjang kurang lebih 13 km tersebut di akhir tahun 1980-an mulai berubah total. Pertambahan penduduk dan urbanisasi yang pesat memaksa Surabaya untuk berkembang ke arah timur dan barat seperti yang ada sekarang. Bertambahnya kendaraan bermotor, tumbuhnya industri baru, serta menjamurnya perumahan yang dikerjakan oleh perusahaan real estate yang menempati pinggiran kota mengakibatkan tidak saja terjadi kemacetan di tengah kota, tapi juga tidak jarang terjadi pula di pinggir kota. Surabaya telah berkembang jauh dari kota yang relatif kecil dan kumuh di akhir abad ke-19. Wow guys, ini baru nampak betapa besarnya nih kota Jakarta guys. Nampak betul dia punya pemandangan nih guys. Nampak besar, tuh hampir semua hampir penuh ya. Penuh dengan bangunan guys. Tadi macam tidak ada ruang kosong. Saya tengok. Menjadi kota metropolitan di akhir abad ke-20 dan pada kurung abad ke-21 menjadi salah satu metropolitan dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Wow guys, pada abad akhir abad ke-20 bandar kota Surabaya sudah menjadi bandar metropolitan guys. Hebat sekali kota Surabaya. Kota yang pada kurun abad ke-20-an dan abad ke-21 dipandang panas dan kumuh ini juga berhasil berubah menjadi salah satu kota metropolitan yang paling tertata di Indonesia dengan kualitas udara terbersih. Kan Demikian penjelasan. Quality udara di Surabaya ini bagus. Umum tentang kota Surabaya dikutip dari Wikipedia dan beberapa media online lainnya. Terima kasih telah menyaksikan videonya dan tunggu saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih juga videonya. Wow, besar guys. Kalau hari itu saya ada buat video untuk Jakarta, saya mau pergi. Kota Surabaya pun saya sudah jatuh hati guys, mau pergi sini. Saya mau rasakan sendiri bagaimana dia punya keadaan di kota Surabaya ini guys. Nampak sangat indah guys. Apalagi kalau saya berada di kota Surabaya betul-betul nih. Indah sekali. Guys, kepada anda yang orang kota Surabaya menonton video ini guys, tolong komen guys. Bagi tahu saya dari kota Surabaya. Oke? Saya sangat mengharapkan dari komen anda untuk saya lebih bersemangat guys untuk membuat reaction video-video ini. Oke? Hai penduduk kota Surabaya, saya sangat suka dengan kota Surabaya guys. Oh, cantiknya, indah sekali guys. Pemandangan di atasnya sungguh indah, indah sekali guys. Wow, saya tidak beli kata apa-apa sudah guys. Apa yang saya mau pergi, itu saja. Oke guys, apa yang saya mau katakan, kota Surabaya sangat cantik, membuatkan saya jatuh hati. Oke guys, kepada anda,
Terima kasih karena Anda menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Bye!